Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrozi SPD. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator di seminar pendidikan profesi guru prajabatan oleh Bapak Nafri Dwi Boy SPD. Pada pagi kali ini saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah hadir dan rekan-rekan guru sekalian. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada seminar kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan dari moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua, penyajian materi oleh penyaji Saudara Nafri Dwi Boy SPD. Acara yang ketiga yaitu mempersilahkan penguji ataupun pembahas menanyai atau mengenai hasil dari desain inovasi dari Bapak Nafri Dwi Boy. Kemudian dijawab langsung oleh Bapak Nafri Dwi Boy, kemudian penutup dari moderator. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyajian dari penyaji Saudara Nafri Dwi Boy SPD. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nafri Dwi Boy selaku mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1, izin untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil refleksi dan renungan saya mengenai makna guru dan inovasi perubahan yang saya buat. Sebelumnya, berdasarkan hasil kuliah selama 2 semester ini, saya melakukan perenungan dan juga merefleksi terhadap makna guru, dan ternyata banyak sekali perubahan-perubahan pandangan, pemikiran maupun paradigma yang terjadi kepada saya sebelum dan juga setelah mengikuti PPG. Beberapa perubahan itu, yang pertama adalah saya baru memahami ternyata guru adalah sebagai penuntun. Saya mengambil analogi yang terdapat di dalam salah satu materi, yaitu adalah siswa adalah kertas putih dan guru menuntunnya menggambar dirinya sendiri di kertas itu. Artinya kebanyakan dari kita sebelum ini saya mengikuti PPG, karena siswa itu kertas putih, maka guru sesuka hatinya untuk menggambar kertas itu sepemahaman guru. Ternyata pandangan itu salah. Ternyata guru tugasnya menuntun siswa untuk menggambar dirinya di kertas putih itu. Dan akhirnya guru menuntun siswa mencari dan mengasah bakatnya. Jadi kita sebagai guru harus memahami karakter siswa yang beragam dan peka terhadap potensinya. Apabila siswa menyukai membuat puisi, mempunyai kelebihan ke situ, maka kita akan mengasahnya dalam menulis puisi. Apabila siswa menyukai ilmu sains, maka sebagai guru kita akan menuntunnya untuk mengasah kemampuannya di ilmu sains. Ini berguna untuk perkembangan siswa dan juga pencarian jati diri dia di masa depan kelak. Kemudian lagi saya memahami juga paradigma, yaitu guru harus mempunyai dan mengajarkan rasa empati kepada siswa. Empati ini sangat penting di dunia pendidikan, karena melalui empati kita bisa tahu arah bagaimana sih yang mau kita lakukan. Empati membuat guru dan siswa saling memahami satu sama lainnya. Jika ada siswa yang menung di kelas atau tidak mengikuti pelajaran, maka guru tidak boleh marah. Guru harus menggali kenapa siswa seperti itu, yang dikatakan membangun empati. Sehingga nantinya siswa semangat dalam menghadapi masalah, karena guru muncul tindakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ternyata siswa mempunyai permasalahan A, karena kita mempunyai rasa empati dan juga tindakan nyata, maka kita harus memberikan solusi nyata. Bukan sebatas simpati saja, tapi lebih kepada empati, memberikan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Sehingga pada ujungnya siswa merasa nyaman di sekolah, karena siswa menganggap sekolah tempat dia tumbuh dan berkembang sebagai keluarga. Itu yang mempunyai empati. Kemudian saya berpikir juga bahwa guru itu harus memahami perkembangan siswa. Kita perlu menyadari bahwa memahami perkembangan siswa sangat penting bagi kita dalam mengambil sikap. Karena kita harus memahami karakter peserta didik. Setiap orang mempunyai sosial emosional yang berbeda-beda.
peserta didik 1 dan 2 dan 3 punya perkembangan sosial dan juga emosional yang berbeda-beda pula. Sehingga ketika kita bisa memahami karakter peserta didik, kita bisa mengambil sikap dan juga bisa menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Apabila siswa sukanya belajar dengan kayak seperti ini, maka kita jangan mengambil dengan seperti itu, tapi harus dengan seperti ini. Seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana dampaknya apabila kita memahami perkembangan siswa, sehingga kita bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir ini adalah berpusat kepada siswa. Ini penting, sekaligus ini menjadi mata kuliah bermakna, karena penting untuk melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu ketika kita hendak melaksanakan pembelajaran, materi pembelajaran itu. Karena dengan asesmen diagnostik itu kita bisa memahami bagaimana karakteristik peserta didik, kita juga bisa memahami bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan itu. Sehingga ketika sudah mendapatkan hasil asesmen diagnostik, kita analisis, kita bisa membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga itulah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Terutama pada aspek asesmennya, kita juga jangan sampai lupa bahwa asesmen formatif dan juga sumatif itu harus dapat menguji dan mengukur perkembangan pembelajaran siswa. Dan yang paling penting adalah perlunya kolaborasi berbagai pihak, entah itu teman sejawat atau siswa atau orang tua atau pihak sekolah, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, masuklah kepada mata kuliah bermakna. Saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi karena itu dari sebagian banyak pembelajaran yang menyenangkan, maka satu yang saya sukai itu salah satunya pembelajaran berdiferensiasi, yang sekaligus mengubah pandangan saya sebagai guru yang sebelumnya guru itu masuk ke kelas membuat mengajarkan sesuai dengan RPP atau modul yang kita buat sesuai dengan kesukaan kita sendiri, ternyata berbeda. Ternyata kita harus berpusat kepada siswa, kita harus memenuhi kebutuhan siswa. Kita tidak boleh membuat modul sesuai dengan kemauan kita, tetapi kita membuat modul sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga menyadarkan saya bahwa perangkat pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan memuat diferensiasi konten, proses, produk, atau salah satu diantaranya atau salah dua dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan pembelajaran bermakna itu, saya membuat inovasi perubahan, yaitu berangkat dari masalah menulis puisi merupakan keterampilan yang masih asing dipelajari oleh siswa. Banyak siswa yang belum memahami bagaimana caranya menulis puisi yang baik dan benar, apalagi yang berkualitas. Karena guru belum mampu melahirkan lingkungan yang mendukung untuk menulis puisi. Lingkungan menulis itu keterampilan yang agak rumit tapi bisa dipelajari dengan pembiasaan. Saya meyakini bahwa lingkungan yang terbiasa menulis, maka dia akan membuat siswanya terbiasa untuk menulis, dan pembiasaan itu yang membuatnya ahli dalam atau mahir dalam menulis. Dan lebih parahnya lagi, banyak guru yang tidak bisa menulis puisi sehingga dia belum paham merancang pembelajaran menulis puisi yang tepat. Itu banyak kondisi di sekitar kita temui ini. Nah, maka melalui pembelajaran berdiferensiasi ini perlu dilakukan sebuah inovasi agar siswa menyukai menulis puisi. Dan saya membuat modul berdiferensiasi dan buku belajar puisi yang menjadi media dalam pembelajaran menulis puisi. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, melaksanakan asesmen diagnostik dan menganalisis capaian pembelajaran dan menentukan tujuan pembelajaran, merancang modul berdiferensiasi dan buku ajar, implementasi buku dan modul dan buku ajar, serta melakukan refleksi evaluasi terhadap modul dan buku ajar yang telah diimplementasikan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai modul menulis puisi dan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Modul ini saya rancang menggunakan strategi PJBL atau berbasis proyek. Nah,
Adapun memuat profil pelajar Pancasila dan tujuan pembelajarannya, siswa mampu menulis puisi berdasarkan ide yang disimaknya. Tujuan pembelajaran itu cukup berat, maka karena keterampilan menulis tadi itu masih merasa asing bagi siswa. Namun saya membuat diferensiasi ini, diferensiasi proses dan juga produk. Di mana diferensiasi proses itu saya membuat langkah-langkah yang dirasa tepat bagi guru untuk mengajarkannya kepada siswa dalam menulis puisi. Nah, pada pertemuan pertama ini guru memberikan buku belajar puisi. Ini bukunya diberikan kepada siswa setiap kelompok dan menjelaskan tugas yang harus diselesaikan dari buku ini. Kemudian selama siswa mengerjakan tugas yang ada di buku ini, guru terus memberikan pemahaman kritis agar imajinasi siswa terbangun. Jadi ketika sudah memberikan buku, kita jangan diam saja, tetapi kita membantu mereka berjalan dan lain sebagainya. Siswa diberikan kesempatan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas dan di kelompok lain menanggapi. Itu proses pada pertemuan pertama. Sedangkan pada pertemuan kedua, ini prosesnya keluar kelas, di mana guru menjelaskan aturan dalam melaksanakan observasi di luar kelas secara berkelompok. Karena siswa sudah masuk pada tahap mencari ide, guru memberikan LKPD. LKPD itu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menuntun siswa untuk mencari ide dalam menulis puisi tersebut. Kemudian siswa diberikan kesempatan melaksanakan observasi di luar kelas untuk mencari ide, namun tetap dalam pengawasan guru. Setelah melakukan observasi pun, siswa mempresentasikan idenya di depan kelas dan teman lain menanggapi, memberikan kritik dan juga sarannya. Itu proses pada pertemuan kedua yang berdiferensiasi. Sedangkan pada pertemuan ketiga ini setelah mendapatkan ide, siswa diharapkan mengembangkan ide dengan memanfaatkan majas yang dipelajari dari buku ini tadi. Nah, dan berdiskusi dengan kelompoknya, mengembangkan ide puisi dan mengembangkan ide menjadi puisi yang utuh. Guru tetap membimbing dan memberikan arahan pemikiran kritis agar siswa dapat membangun imajinasinya. Tetap yang terakhir yaitu adalah setiap siswa diminta untuk saling bertukar puisi. LKPD itu berisi kritik dan saran yang membangun, yang nantinya akan diberikan kepada si pemilik puisinya. Jadi di tahap ini membangun pemahaman siswa bahwa kritik dan saran diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas kita. Nah, diferensiasi produknya adalah siswa diberikan kebebasan sesuai dengan kreativitas, inovasi dia dalam memilih ide atau tema atau masalah yang ingin diangkatnya menjadi puisi. Sehingga saya sebagai guru tidak mengharuskan siswa membuat tema A, B, C, D, tapi mereka berkreasi dengan tema tersebut. Itu adalah dari modul. Sedangkan buku belajar puisi ini memuat petunjuk penggunaan yang dirasa ini sangat sederhana dan dapat dipahami oleh guru dan juga siswa. Dan juga buku belajar puisi ini berfokus pada bermain dengan majas. Jadi teknik menulis puisi menggunakan majas. Terdapat pula di lembar awal itu penjelasan mengenai majas personifikasi, metafora, simile dan lain sebagainya. Nah, kemudian berisi semacam teka-teki lah. Ada bantuan kata, kemudian ada titik-titik, kemudian siswa mengisi titik-titik tersebut. Titik-titik yang diwarnai dengan merah nantinya itu adalah majas yang harus dibuat siswa. Nah, sedangkan yang lainnya itu terserah. Nah, jadi perlu digunakan kata bantu karena siswa ini diumpamakan mereka belum memahami bagaimana caranya membuat puisi, baru pertama kali membuat puisi. Seperti contoh misalkan ada kata bantunya mencium. Ini majas personifikasi. Ada kata bantunya mencium. Artinya siswa tinggal menambahkan kata benda di sebelum mencium itu. Angin yang mencium. Artinya angin adalah kata benda, mencium adalah sifat manusia. Yang memang merupakan kata bantu di situ. Kemudian ada titik-titik lagi, dibalaskan lagi, ditulis lagi harum. Ada kata bantu lagi rambutmu. Jadi ketika disambungkan angin yang mencium harum rambutmu, itu sudah masuk ke dalam sangat puitis dalam
satu lariknya, apalagi jika digunakan dan diisi seluruh baitnya. Tentu itu akan membuat efek puitis yang lumayan mumpuni, lumayan bagus untuk siswa yang baru belajar. Saya baca contohnya, batu menatap wajahku senja itu, saat air mata merajut rindu, langit kelabu menjelma pilu. Ini sudah diisi oleh beberapa siswa yang kebetulan saya uji menggunakan produk ini, dan mereka bisa menggunakannya, dan puisi yang dibuatnya ya sudah sesuai dengan kaidahnya. Itulah saya rasa yang dapat saya sampaikan mengenai makna guru dan juga inovasi perubahan yang dapat saya buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Nafridu Boy SPD terhadap paparan penyajian desain inovasinya. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan dari penguji mengenai hasil desain inovasi yang disampaikan oleh Bapak Nafridu Boy. Nah, pada sesi kali ini pembahas yang pertama yaitu Bapak Ronizar Ilham SPD. Kepada Bapak Ilham, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Pertama-tama saya akan mengucapkan semangat untuk Bapak Nafridu Boy karena sudah membuat inovasi yang begitu luar biasa menurut saya tentang mempermudah kita dalam atau peserta didik dalam mempelajari materi puisi di sekolah. Dengan adanya buku belajar puisi ini, saya rasa bisa membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa di sekolah terkait dengan materi puisi. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa dasar Bapak Boy dalam merancang inovasi ini? Apa dasar awal? Ya, terima kasih. Dasar awalnya gini, berawal dari keresahan saya bahwa sebenarnya mata materi puisi ini bukan hanya sekedar teori belaka. Jadi guru tidak hanya menjelaskan apa itu puisi, apa itu majas dan lain sebagainya. Sudah jelas tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat puisi minimal yang baik dan benar sesuai dengan kaidah penulisannya. Sehingga namun kenyataannya di lapangan banyak guru yang hanya membahas puisi itu seputar pengertian puisi, apa itu majas, apa itu rima dan lain sebagainya. Dan asesmen yang dibuatnya pun juga menjawab soal, padahal tujuannya adalah menciptakan puisi. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan yang banyak sekali terjadi itu, ternyata banyak guru yang bahkan belum bisa menulis puisi. Nah, hal itu terjadi karena belum adanya media dan juga modul yang sesuai, yang ibaratnya tuh pas lah untuk pembelajaran puisi itu. Perangkat dari permasalahan itulah yang akhirnya membuat saya mau membuat modul pembelajaran berdiferensiasi untuk menulis puisi lengkap dengan media pembelajarannya, sehingga lengkap, guru tinggal mengaplikasikannya. Tentu banyak belum sempurna karena modul dan juga media ini barangkali tidak sesuai dengan di beberapa sekolah. Jangankan di beberapa sekolah, di beberapa kelas pun kadang tidak sesuai dengan kondisi kelas itu. Itulah kegunaannya guru, nanti modul ini bisa dievaluasi, bisa direvisi agar sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di kelas itu. Itu barangkali. Dan ini buku ini rencananya akan dicetak perbanyak atau gimana? Ya, setelah diseminarkan ini dapat kritik dan saran dari Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain mengenai buku ini, maka selanjutnya tentu langkah terakhir akan dicetak, kalau bisa di ISBN dan juga diperbanyak, dan kalau bisa akan disalurkan ke berbagai sekolah dan guru-guru yang membutuhkan modul dan juga media ajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah buku ini cocok untuk semua siswa di setiap fase pembelajaran atau hanya ada kriteria? Ya. Saya merancang modul dan juga media ajar buku ini hanya untuk mereka berpedoman kepada mereka yang belum mengenal puisi.
sama sekali atau tahu sebatas nama puisi saja. Artinya belum orang yang sudah bisa puisi. Karena ini bisa dikatakan kalau bagi orang yang sudah tahu menulis puisi ini ringan, maksudnya ini lebih mudah. Tetapi bagi mereka yang belum mengenal mengenai puisi, itu termasuk lumayan berat. Jadi ini fase yang rendah. Nah, jadi belum kurang cocok untuk mereka yang sudah mahir dalam menulis puisi, karena nanti akan ada bukunya yang lagi, bukan lagi bermain dengan majas. Barangkali medianya itu untuk menguji kualitasnya. Nah, itu kalau di fase dan lain sebagainya, itulah tadi, ini bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekolahnya. Jika siswanya tidak hobi dengan menulis begini, mungkin bisa ditayangkan dalam bentuk video atau lain sebagainya sesuai dengan kondisi kelasnya. Itu tergantung gurunya. Baik, selanjutnya apakah ini dapat dipahami dengan mudah oleh guru atau siswa nanti saat digunakan? Saya merancang ini sesederhana mungkin dengan bahasa yang tidak seribet mungkin. Artinya dengan pengertian majas, personifikasi. Kalau dengan bahasa tinggi itu kan kadang siswa juga belum paham. Jadi saya berusaha membuat cara penggunaan, pengertian majas dan juga cara pengerjaan sesederhana mungkin. Baik, apakah Bapak Ilham sudah cukup seperti itu saja? Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham atas pembahasannya mengenai desain inovasi dari Saudara Nafri Wibowo SPD. Selanjutnya, pembahas yang akan melakukan pertanyaan kepada Bapak Nafri Wibowo yaitu Ibu Witi Fadila SPD. Pada Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Nafri Wibowo tadi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Menurut saudara, sesuai dengan paradigma baru yang saudara jelaskan tadi, apakah yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang dengan sengaja menggambar kertas putih siswa sesuai dengan keinginan guru itu? Di sini saya akan terbuka saja dengan sesuai dengan pandangan saya. Saya melihat begini. Banyak guru saat ini yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Banyak guru yang hanya memikirkan materi tetapi dia tidak bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya, yaitu mengajar dan juga mendidik. Sehingga karena banyak guru yang berpikir sedemikian, mengajar siswa di kelas itu dianggap sebagai pekerjaan saja, bukan sebuah pengabdian. Padahal ada anak orang, ada manusia yang harus diajarkannya, yang harus dituntunnya dalam meraih cita-cita dan juga masa depannya. Apabila pandangan itu dibiarkan terus-menerus, akhirnya banyak guru yang mengajar asal-asalan sesuai dengan kemauannya. Mereka kurang mampu, belum mau membuat perangkat sesuai dengan kebutuhan siswa. Bahkan ada yang hanya memberikan tugas, memberikan LKS, memberikan buku, memberikan soal lalu pergi. Yang kalau dianalogikan, mereka menyoret-nyoret kertas putih itu sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Mereka tidak menyoretnya sesuai dengan kemauan siswa. Yang perlu dibenahi sebetulnya adalah pemahaman seperti itu. Kalau guru ingin, artinya antara kesejahteraan guru dan tanggung jawab serta kewajibannya itu harus berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Itu salah satu pandangan saya mengenai bagaimana apa yang menjadi kendala terbesar yang dihadapi guru terhadap penerapan itu di sekolah. Kemudian lagi banyak guru yang menganggap RPP atau modul itu hanya sebatas administrasi saja. Itu artinya guru tidak pernah membuat RPP apabila diminta untuk sebatas administrasi. Padahal RPP atau modul itu sangat penting sebagai rambu-rambu, sebagai batasan-batasan guru dalam mengajar. Sehingga ketika guru betul-betul membuat RPP ada yang tidak sesuai, maka bisa diperbaiki
di kelas secara cepat. Itulah keahlian guru dalam merancang modul dan mengimplementasikannya di depan kelas. Jadi modul bukan serta-merta sebagai administrasi belaka, tetapi sebagai panduan dan rambu-rambu bagi guru untuk mengajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Barangkali itu beberapa pemahaman saya mengenai analogi yang seperti itu. Kemudian berikutnya tadi saudara menjelaskan mengenai makna guru. Saudara menjelaskan bahwa seorang guru itu harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara guru dapat melihat bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut? Ya. Ini sebenarnya ini adalah salah satu kunci dari guru, bahwa guru itu harus peka terhadap lingkungan dan juga terhadap peserta didiknya. Ketika taruhlah ini adalah siswa yang pertama kali masuk ke sekolah dan kita belum mengetahui bagaimana tingkah laku dan lain sebagainya. Penting bagi guru untuk melaksanakan asesmen diagnostik di awal untuk melihat bagaimana karakteristik siswa dan juga bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Apabila guru melaksanakan itu, maka dia akan tahu bagaimana caranya akan melangkah, bagaimana apa kelebihan siswa, apa kekurangan siswa, apa keahlian siswa, apa potensi siswa, dan juga apa keinginan siswa di dalam kelas itu. Sehingga ketika guru sudah mengetahui semuanya, sudah mengetahui potensi siswa dan lain sebagainya, guru dapat dengan mudah merancang perangkat pembelajaran, modul ajar, media pembelajaran, strategi, atau yang lain sebagainya. Jadi menurut saya yang paling dasar itu adalah asesmen diagnostik. Selain kita harus memang peka dan juga memahami berbagai karakter siswa. Bangunlah kelas itu senyaman mungkin, jadikan kelas itu sebagai rumah bagi siswa, sehingga siswa dapat terbuka dengan kita, dia dapat terbuka terhadap permasalahan-permasalahan, bahkan terbuka terhadap kemampuannya, sehingga kita dapat dengan mudah mengasah kemampuan dan juga kelebihan dari siswa itu. Nah, tadi saudara juga memaparkan bahwa seorang guru itu harus mempunyai dan mengajarkan empati. Menurut saudara, apakah empati berpengaruh besar dalam proses pembelajaran? Ini yang saya sukai, bahwa saya mengambil contoh ketika saya mengajar, saya melihat seorang siswa yang hanya diam dan juga ada siswa yang ribut di kelas. Ketika saya tidak mempunyai empati, maka saya akan menganggap siswa itu adalah siswa yang malas atau siswa yang nakal, karena mereka hanya diam, pasif, dan juga suka membuat keributan di kelas. Tetapi sebagai guru, kita jangan terlebih dahulu langsung melakukan pelabelan terhadap siswa tersebut. Barangkali ada yang melatar belakanginya kenapa siswa tersebut seperti itu. Nah, makanya dibutuhkan empati agar kita bisa melaksanakan, mengkaji lebih dalam, entah itu melalui wawancara, observasi, atau melalui cara lainnya yang dilakukan untuk menggali apa alasan dan juga kenapa siswa tersebut menjadi demikian. Wah, ternyata mereka terdapat permasalahan keluarga, ternyata terdapat permasalahan dengan temannya, ternyata terdapat permasalahan dengan lingkungan, atau permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak tampak oleh kita. Sehingga empati ini sangat penting untuk memahami apa yang sedang dihadapi oleh siswanya, sehingga kita bisa untuk membuat langkah berikutnya, mengambil tindakan, mengambil solusi. Apabila dia membutuhkan teman curhat, maka kita hadir sebagai guru sebagai teman curhatnya juga. Apabila siswa membutuhkan pembelajaran yang lebih, maka di waktu-waktu senggang kita hadir untuk menjelaskan materi yang belum dia kuasai. Itu kegunaan dari empati itu sangat penting, menjadi dasar bagi guru untuk memahami karakteristik siswa. Selanjutnya, sepenting apa asesmen formatif dan sumatif dalam proses pembelajaran? Ya, sebenarnya gini, banyak guru yang menganggap remeh asesmen, baik itu formatif dan juga sumatif, baik itu asesmen for learning, hasil learning maupun off learning. Banyak guru yang membuat dan juga merancang asesmen itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya sudah mencontohkan tadi bahwa apabila tujuan pembelajarannya adalah menulis puisi,
Sedangkan assessment of learning ataupun assessment sumatifnya itu ada siswa disuruh menjawab soal mengenai puisi. Itu tidak asesmen itu tidak bisa mengukur bagaimana siswa dalam memahami pembelajarannya. Karena tujuan pembelajaran tidak tercapai, yaitu siswa menulis puisi, sedangkan tugas akhirnya siswa menjawab soal. Atau contoh lainnya, apabila tujuannya adalah siswa membaca puisi, sedangkan asesmen yang dibuat adalah untuk menulis puisi, itu kan tidak ada menyambungnya sama sekali, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengukur perkembangan siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Makanya asesmen ini tidak bisa dianggap remeh oleh guru, dan guru harus membuat asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajarannya siswa dapat menulis puisi, maka asesmennya dan juga untuk menghitungnya atau untuk menilainya itu guru harus membuat penilaian seputar majas yang digunakan, bait, rima, atau unsur-unsur pembangun puisi lainnya untuk menilai puisi yang dibuat oleh siswa tersebut sebagai hasil produk dari proyeknya tersebut. Makanya itu yang saya buat tadi, modul dan juga buku ini menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan guru, karena nanti tentu akan muncul solusi-solusi lainnya, entah itu berkembang dari modul dan juga buku yang saya buat, atau dengan solusi lainnya yang berangkat dari permasalahan yang lain sebagainya. Ini hanya salah satu, karena saya yakin akan ada perkembangan lainnya mengenai asesmen yang terdapat dalam modul yang digunakan guru di dalam kelas. Barangkali itu. Dan yang terakhir, mengapa saudara memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran paling bermakna? Pembelajaran berdiferensiasi itu sangat mengubah pandangan saya ketika menjadi seorang guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya memahami bahwa ternyata konten atau materi yang dipelajari di kelas itu tidak serta-merta dipilih oleh guru. Kemudian proses yang dilaksanakan di kelas ternyata tidak serta-merta dipilih oleh guru. Oh, saya ingin menggunakan ini sajalah. Oh, saya ingin ini sajalah. Oh, saya ingin menggunakan ini sajalah. Tidak serta-merta seperti itu. Dan produk yang dihasilkan pun juga tidak serta-merta dipilih oleh guru. Pembelajaran berdiferensiasi mengajarkan saya bahwa menjadi seorang guru kita harus membuat produk, proses, dan juga konten sesuai dengan kebutuhan siswa, berpusat kepada siswa, dan juga harus menjawab kebutuhan siswa di dalam kelas. Dan juga dalam pembelajaran berdiferensiasi ini dimuat juga bagaimana guru harus memahami karakteristik siswa. Semua itu berangkat dari asesmen diagnostik, semua itu berangkat dari kebutuhan, diangkat dari keinginan. Dan guru juga harus merancang, apabila guru merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, siswa akan betah di kelas. Tidak ada lagi siswa yang ngantuk, yang malas, yang enggan untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi dalam menulis puisi. Nah, karena pembelajaran berdiferensiasi mengajarkan saya dan juga kita semua untuk bisa merancang perangkat pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa untuk menjawab tantangan dan juga kemauan siswa di kelas. Kira-kira itu. Baik, bagaimana kepada Ibu Witi Fadila? Apakah sudah cukup melakukan pembahasan materi dari desain inovasi Bapak Nafid Wiboy? Baik, terima kasih kepada tim penguji Bapak Ronizam Ilham SPD dan Ibu Witi Fadila SPD. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana tim Bapak Nafid Wiboy? Ya. Terima kasih kepada moderator. Ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dalam materi yang saya jabarkan ini. Pertama, guru harus berubah. Banyak kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman saat ini. Mulai dari kekerasan sampai dengan ego guru yang harus diturunkan, harus sesuai dengan keinginan siswa. Dan yang paling mendasar, perubahan itu harus terjadi juga kepada guru. Kita harus memandang bahwa kita adalah mengabdi
dan itu berjalan berbanding lurus dengan kesejahteraan kita. Artinya di sini adalah tidak ada lagi guru yang mementingkan gaji, tetapi tidak ada lagi yang guru yang tidak sejahtera. Artinya sejahtera dan juga hak dan kewajiban guru itu harus berbanding lurus. Guru sejahtera, maka dia harus bertanggung jawab untuk menuntun manusia-manusia yang harus dibinanya, yang harus dituntunnya dalam mencapai cita-citanya. Itu adalah hal yang paling mendasar dari simpulan ini. Kemudian juga perlunya banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dari guru, sekolah, peserta didik, orang tua, dan berbagai pihak terkait proses pembelajaran. Artinya jangan modul yang kita gunakan saat ini sama dengan 4 tahun yang akan datang. Itu artinya guru tidak melakukan perkembangan atau inovasi terkait modul atau RPP yang digunakan. Perkembangan dan juga inovasi itu penting karena setiap zaman berbeda tantangan, berbeda masalah yang akan dihadapi oleh guru, siswa, dan lain sebagainya. Inovasi perlu untuk dilaksanakan. Dan modul dan juga media ajar, buku ajar yang saya buat ini bisa dimanfaatkan oleh banyak guru dan wajib hukumnya untuk mengembangkannya menjadi lebih baik lagi, karena ini adalah materi dasar untuk melatih siswa dalam menulis puisi. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih kepada penyaji Bapak Nafri Dwi Boy SPD yang telah menyajikan desain inovasi dan menyimpulkan mengenai seminar pada pagi hari ini. Cukup sekian seminar pendidikan profesi guru prajabatan oleh Bapak Nafri Dwi Boy. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati para hadirin semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.